hubungan yang didasari sebuah karakter. Iya, komplit gue. Dalam satu kondisi yang menjadi pembicaraan secara sosial di masyarakat dengan isu yang luar biasa sampai ke luar negeri. Jadi pintu ketemu kuncinya ya. Betul. Dan itu tidak akan pernah mudah. Satu sisi kalian dikasih cobaan yang luar biasa, tapi kalian dikasih kemudahan yang luar biasa pula untuk menemukan satu sama lain. Ketemu gitu pas sebuah peramal, dia bilang, katanya Mas Bibi umurnya gak lama, terus kalau Mas Bibi pas sukses langsung meninggal. Wah anjir, gue langsung lemes. Gue mungkin bakalan mati. Jadi gue nggak ada yang ngurusin diri gue lagi. Jadi gue nggak tahu hidup gue mau jadi apa, nggak ada diri gue nggak tahu. Tangannya ya dia nggak ngurusin gue lagi. Karena selama ini yang ngurusin hidup gue tuh dia. Kepikiran tuh gue sampai ke bawah mimpi berulang-ulang. Wah kalau Vanessa nggak ada, gue ngapain gue gendong anak? Pasti gue nyari istri lagi, ngulang lagi, hidup lagi, ngulang. Gue nggak mau mengulang kehidupan gue yang kayak gitu lagi. Oh ya, kalau hari ini hari terakhir aku di dunia ini, kamu bakal ngapain? Mati. Mati? Iyalah. Kok mati, Pi? Gini hari terakhir lu di dunia ini, gue mati aja lah. Oh jadi nanti kita gue mati lagi together. pusing malah gue mikirin. Iya, Gala kan udah dapet warisan dari asuransi kita ya kan, udah cukup lah. Lo kasihan banget tuh anak. Sering gue ngomongin nama Vanessa sebelum tidur soalnya. Kalau mati aku siapa ya, Nes? Temenku yang benar-benar temanku banget gitu. Gala gimana? Ya Gala hidup lah, ada asuransi dari aku, dari kamu segala macam. Ya gue juga udah nabung segala hal, udah gue siapin buat Gala segala macam. Udah rencana Tuhan tuh kayaknya Bun, jadi cerita gitu. Aku kalau ke Bali selalu nginep sama sahabat. Bi, tapi gue sama Vanessa Angel nih, nggak apa-apa nggak? Oh ya udah nggak apa-apa, emang kenapa? Bi, tapi lu jangan godain Vanessa Angel ya. Enggak bro, dia udah worry dari Jakarta. Kenapa sih? Aku liatin story-nya. Oh, cakep juga Vanessa. Ya udah nih, aku mau nyampe Bali, flightnya delay. Pulang dari Bali, itu Bibi datang ke Bali. Terus yang tiba-tiba dapat WA dari Vanessa Angel. Vanessa Angel nih yang WA ya kan. Bi, nyampe jam berapa? Ini udah OTW, baru nyampe, hujan baru buka pintu. Set, wangi banget udah semprot-semprot kan. Terus ngobrol nyambung segala macem. Terus karena gue nanggung waktu itu, gue ajakin dia Sunrise di Sanur. Sunrise di Sanur, mau ikut nggak? Enggak, aku tidur aja, aku capek. Gue kirimin foto sunrise, terus gue kirim ke dia. Terus dia ngomong kayak kan, beautiful. Terus gue komen aja, like you. Masih gue simpen sampai sekarang, gue simpen. Gombal lo. Tinggal tidur, besokannya entah kenapa si cowok yang deketin gue ini ninggalin gue mulu. Ternyata flight ke Jakartanya pas pulang tuh bareng. Nah disitulah mulai, kok nyaman ya ngobrol sama dia gitu. Ya, nah terus pokoknya end of the story, kita pulang bareng nih ke Jakarta satu pesawat gitu. Terus akhirnya kok nyambung nih, ngobrol sama dia lebih nyambung, jalan nonton, akhirnya deket. Terus kita ngomong gimana ya, ngomong ke namanya Vali juga kayak kayaknya nggak serius deh ini dia masih pengen main-main deh gitu. Sementara akunya pada waktu itu lagi di masa pengen nikah, udah capek nih, kan aku pernah gagal nikah juga kan. Terus kayaknya dia juga waktu itu ngalami fase yang sama, pengen serius juga gitu loh intinya. Gitu. Awal-awal malu sih sebenarnya, cuman mau nggak mau gue ngomong, Val, lu serius nggak sama Vanessa? Enggak Bi, gue lagi masih pengen meniti karir gue. Lu kalau mau serius sama Vanessa, silakan jalan. Ya udah. Karena aku kan waktu itu udah pengen merit kan gitu, jadi ya udah. Akhirnya ya udah jadi kan. Oke. Tapi dari situ sempat mulus pacaran apa sempat ada pisah-pisah? 5 bulan ya pacaran ya? Apa 4 bulan pacaran terus aku kena masalah itu. Iya. Pacaran 4 bulan, terus aku sekolah Universitas Kehidupan, LDR, putus tuh karena nggak disetujuin sama orang tuanya dia. Habis itu, terus habis itu aku keluar tuh dari sekolah, habis itu backstreet. Karena nggak disetujuin sama orang tua kita berdua kan, terus ya gitulah ya, banyaklah cerita gitu. Itu kan kasusnya Januari 2019. Waktu pada saat gue ketangkep, orang pertama yang datang ke Surabaya itu laki gue, bukan orang tua gue, bukan manajer. Dia nggak ngomong apa-apa, dia nggak marah, dia cuman meluk gue doang. Nah gue udah stres kan, gue udah di BAP berapa jam, gue udah pucet. Udah nggak makan, nggak minum ya kan, gimana sih, belum pernah ngadepin kasus hukum, tiba-tiba gue di BAP segitu lamanya. Ya udah, dia nggak bisa ngomong apa-apa, gue pun juga nggak bisa ngomong apa-apa, ngerti nggak sih? Dan dia pun tahu gue nggak bisa ngejelasin pada saat itu, jadi dia cuma bisa berat banget sih awalnya. Waktu itu gue di pesawat tuh gue udah nangis banget, gue udah pesawatnya lama banget waktu itu pas ke Surabaya. Anjing, gue katain lo anjing. Sorry nih gue ngomong kasar, kalimat bakalan gue keluarin, gue
Gue berpikir, gue tampar nih cewek nih, kurang ajar lu, bikin gue malu, keluarga gue gimana. Pacaran kan? Karena gue udah kenalin dia ke keluarga gue. Terus bokap gue kan udah pengen gue married sama dia, cuman bokap gue gak setuju sama dia. Tapi gue udah bela-belain mati-matian dia. Udah nyampe sana, gue ngeliat dia, udah gak ada siapa-siapa lagi, udah gak tahu mau ngapain lagi. Ya udahlah, gue ngalah deh. Udahlah, gue peluk aja. Iya. Gue udah siapin dia baju, udah gue bawain baju, udah kamu pakai aja baju. Dia gak bawa baju, gak bawa apa-apaan. Lemes, itu pingsan gitu. Ya, kalau saat itu perjuangan sebenarnya waktu itu kasihan. Sebenarnya aku ninggalin Vanessa, aku benar-benar benci banget sama dia. Cuman aku mikir lagi, Vanessa nggak ada siapa-siapa. Banyak lah masalah-masalah dia butuh saat itu juga, saat kasusnya itu juga butuh uang buat bayar lawyer segala macam kan, biayanya juga nggak dikit gitu loh. Pada saat itu pun keluargaku pun tuh ngejauhin aku gitu pada waktu ada masalah itu gitu. Jadi aku ngerasa kayak cuman dia yang ngebela aku, dia nggak peduli gitu, dia mau dibilang orang pansos kayak mau dibilang apa, even though dia nentang orang tuanya pun dia nggak peduli gitu, karena dia tahu aku nggak bersalah gitu, jadi dia ngebela aku. Terus aku cuman hafal satu nomor telepon dia doang. Ya kan nama papa kan aku nggak akur kan. Dia udah nelfonin dia aja tiap hari, sedih banget kalau dia tinggal. Dia tiap cerita dia doang. Kondisi penjaranya begini, nanyain dia mulu, dia tiap hari nelfon nangis dari wartel kan, mas aku gimana ya, jangan tinggalin aku ya. Aku juga nggak suka, emang dari awal emang nggak suka sama Vanessa, soalnya kan dunia entertain. Nyokap gua nelfon ada kali 100 kali saat itu, lo jangan kesana, lo pergi dari rumah gua. Gua sampai nggak berani pulang jadinya. Gak pulang gua akhirnya. Waduh, ribuan drama. Aku di depan pagar rumah diketok-ketok, nggak diusir, malah disiram pakai selang air. Ya Allah, sedih banget kak. Mau mati kak. Aku nggak punya orang tua. Orang tua aku ngusir, terus ibuku nangis setiap hari. Ibuku bilang mau bunuh diri. Mama bunuh diri aja lah kalau kamu pilih sama dia. Gue stres banget mau pulang, gue nggak diizinin, nggak dibukain pagar. Itu stres banget, kasihan. Itu dramanya. Itu bener-bener lowest point di hidup aku. Aku bahkan nggak bisa kerja karena wartawan tiap hari ke tokoku. Sampai aku nggak kerja selama sebulan. Kita ngehadapin hujatan netizen pasti, terus kita dicemooh orang, dianggap remeh. Terus aku kena masalah yang pertama kali itu kan yang ngebela aku cuman dia doang gitu, kayak bener-bener satu dunia tuh nyerang aku gitu, cuman dia doang yang berdiri di sebelah aku, tapi dia dibilang pansos kayak gitu. Udah dihujat orang tua aku nggak setuju, bahkan semua partner bisnisku pun sampai lo ngapain sama dia. Aku bilang sama dia, kita nggak akan bisa terus lagi, tapi kamu bisa tetap jadi temen aku ya, adik kakak. Dia putusin aku tuh waktu itu, karena kan aku di dalam juga kan masuk. Tapi dia tetap nanyain aku, tetap jenguk ke sana, tetap nanyain aku lewat asisten aku gimana, lawyer aku. Kita masih kontekan, kayak dia masih sering ngirim buku, masih surat-suratan tuh kita, dia ngirim buku terus ngirim surat, kan nggak boleh pegang HP, nggak boleh apa kan. Gue kirimin dia buku, di buku itu gue selipin surat. Mereka kan nggak akan ngecek, I miss you ya, segitu segala macam lah. Masih aku simpen buku-bukunya sampai sekarang. Masih berhubungan lah tuh selama 5 bulan tuh aku di dalam, nih ngirimin makanan, ngirimin uang. Aku nggak punya uang sama sekali dong pada waktu itu. Semua aku jual, tuh mobil aku jual, habis nih pokoknya deh. Kita sejalannya aku udah kenalan sama cewek ini, cewek itu segala macem, terus nyangkutnya ke aku lagi. Nyangkutnya ke dia lagi. Ya. Jadi kayak sering diketemuin terus gitu. Malah jadinya ketemu teman terus di Jakarta. Kita menghindar semakin ketemu. Akhirnya kita jalan sama-sama lagi, tapi backstreet. Tuh aku ngomongnya ke media aku masih putus, padahal kita lagi deket lagi. Ketemu aja backstreet nggak boleh. Diam-diam, kita ketemu diam-diam, pacaran juga diam-diam dari media gitu. Makanya aku sempat bilang aku putus, maksudnya biar mamanya juga tenang, karena kan waktu itu rungsing lah ya mama. Susah juga awalnya, dihancurin terus tuh. Tiap gue bangun, istilahnya setiap gue bangun cerita bagus tentang Vanessa, dihancurin terus sama orang tua, dibentalin terus. Bahkan sampai gue udah gak tinggal di rumah tuh udah 4 bulan ya kan, sampai kontrak sendiri. Dan gue merasa terjebaknya saat gue mau nikah sama dia. Karena semua dunia gue tuh kayaknya sempit banget. Sahabat gue nggak ada yang mau main sama gue. Bokap gue udah ngejodohin gue, bukan hampir ngejodohin gue sama dokter, lulusan terbaik UI segala macam, udah kayak gitu lah. Tapi gue tetap milih dia. Toko gue disegel sama bokap gue sendiri, di bener-bener disegel. Bokap nyokap gue nggak setuju, nggak mau datang ke nikahan gue. Bokap nyokap dia juga nggak mau. Terus gue di kick out dari rumah selama 3 bulan 4 bulan ya kan. Terus akhirnya kita memutuskan untuk backstreet sampai akhirnya nikah siri.
Aku juga awalnya bingung sih bisa jadi nikah sama dia karena benar-benar semua orang tuh nggak nentang gitu loh. Dari mulai orang tua, dari mulai kayak teman-temannya dia, teman-teman aku, terus media juga kan kayak wah stressful banget sih pada saat itu. Gimana kalian ngelaluin? Kawin lari akhirnya. Udah dasarnya bandel. Oh, tetap nikah diem-diem. Kita nikah diem-diem. Jadi nikah diem-diem dari orang tuanya Bibi sama orang tua kamu juga? Hampir lepas Kak. Aku udah nyerah ceraiin gitu. dia, padahal belum nikah tapi aku udah ceraiin dia. 3 hari sebelum nikah, dan gue cerai aja malu, gue enak banget sama urusan keluarga lu, dia nangis. Untuk sesaat gue melarikan diri. Gue janji waktu itu mau married sama dia kan. Gue nikahin lu segala macam. Gue udah lamar dia nih, nikah siri, diem-diem. Gue kabur, gue ngerasa ini nih, this is so fucking wrong. Gak ada yang mau temenan sama gue. Lu kehilangan segalanya demi dia istilahnya. Loss, gue bener-bener loss ya kan. Ada yang berdakwah gitu segala macam. Aku lupa kutipan dakwahnya. Dia pokoknya mengajarin aku buat lelaki itu harus bertanggung jawab atas segala apa yang diperbuatnya. Kutipan yang kayak gitu yang bikin yaudah deh gue balik deh sama dia. Terus ya udah, nggak tahu kenapa dalam 3 hari gue balik lagi ke dia. Kenapa? Gak tahu, gue nggak bisa hidup tanpa dia sih kayaknya. Dia waktu itu sombong juga, nggak mau ngechat gue sama sekali juga, nggak nyariin gue. Biasanya dia yang paling petakila. Udah deh, jebak deh sekalian deh, udah lanjut aja lah kita nikah. Waktu itu di posisi itu udah ya udah deh kalau dia bukan jodoh gue ya udah. Ketahuan juga. Ketahuan akhirnya. Lambe Turah. Sorry Mbak. Iya ketahuan, akhirnya mama tahu, papa tahu, semuanya akhirnya kita disidang lah satu keluarga nih gitu. Ya udah kalau emang mau nikah beneran aja, jangan nikah siri. Celebrate bener-bener. Akhirnya celebrate bener-bener. Aku akhirnya ngomong sama mama, kan mama sebelum ke papa aku ngomong ke mama, Bibi benar-benar sayang mah. Di umur Bibi sekarang Bibi tahu bisa bedain Bibi yang namanya cinta, yang namanya sayang. Bibi sayang sama dia mah. Dia bisa merubah Bibi jadi lebih baik. Aku yang biasanya suka marah-marah, lebih bikin tenang. Terus benar-benar nih anak benar-benar ngerti gitu maunya aku apa segala macam. Karena kalimat itu, ya udah kalau kamu yakin sama dia, kamu nikah lah. Semuanya mendukung lah gitu. Terus akhirnya aku juga baikan juga sama papa gitu. Sudah baik-baik lagi. Ya bersyukur sih. Karena orang tua aku disayang sama dia, kontek-kontekan sama dia. Oh ya? Dulu malah yang paling nentang, sekarang malah aku lebih deket sama mertua dibanding sama papa aku sendiri.